Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana Dairawi tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya tentunya bermanfaat buat sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan sahabat Jundu dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Ana akan menceritakan sebuah kisah unik. Ini rame banget nih di media sosial ataupun di YouTube ini banyak menceritakan tentang kisah unuk. Gimana sih, apakah benar atau enggak nih kisah unuk ini? Tapi sebelum itu bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan yang ter-up to date. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Jundu, kisah unuk putri Nabiullah Adam AS yang disebut-sebut sebagai pionir atau pendahulu yang melakukan atau perdana melakukan seks bebas dan hamil di luar nikah banyak tersebar nih di jaringan YouTube. Bahkan unuk dikisahkan punya anak haram yang amat kontroversial, yaitu yang bernama Auj. Bagaimana tidak, selain bertubuh mega raksasa atau sangat besar, sang putra hidup ribuan tahun yang sampai pada era Nabi Musa alaihissalam. Namun tak sedikit ahli tafsir yang menyatakan bahwa kisah putra unuk yang bernama Auj adalah kisah dusta, cerita ngawur yang tidak ada asalnya. Ini kata Ibnu Katsir dalam kitabnya berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, kisah unuk ini memang menarik ya. Kalau kita dengar cerita itu di YouTube tuh, Masya Allah, kisahnya udah kayak dengerin dongeng, dengerin apa ya, Masya Allah dah. Banyak keanehan-keanehan. Dan kenapa para ulama tidak ada yang pernah membahas secara detail atau secara khusus? Karena hal ini tidak perlu dikritisi. Kisah ini karena dianggap sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mari kita bahas tentang apa nih kontroversinya dari kisah unuk ini atau kisah Auj bin Unuk. Perlu diketahui sahabat Jundu, jumlah putra-putri pasangan Nabiullah Adam AS dan Siti Hawa lumayan banyak ya. Hampir, banyak deh ya. Konon Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali. Dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar dua, laki dan perempuan. Makanya jumlah anak Nabiullah Adam alaihissalam adalah 240 orang. Hal tersebut diriwayatkan dari Ibnu Tabari dalam Tariku At-Tabari. Soal jumlah putra-putri Nabiullah Adam, ini memang ada banyak riwayat yang berbeda. Dari Imam Ibnu Jarir dalam kitab tarikhnya yang diriwayatkan dari beberapa perawi yang menyebutkan bahwa putra-putri Hawa dengan Adam tidak sebanyak itu. Siti Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Riwayat ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama. Beberapa ulama menjelaskan pada setiap kelahirannya 2 anak kembar, 1 orang putra dan 1 orang putri. Anak pertama mereka adalah Qabil dan Iklimah, sedangkan anak terakhirnya bernama Abdul Mughis dan Amatul Mughis. Hanya saja ya, dalam kisah unuk lain tuh lagi tuh banyak tuh diceritakan, diriwayatkan bahwa ada satu-satunya turunan Nabi Adam yang lahir tunggal, dia adalah unuk. Dia memiliki ciri yang unik, yakni memiliki 2 kepala, ya kan? Ini ngeri banget nih, punya 2 kepala. Jadi punya kepala 2, jadi kepala itu ada di kanan dan di kiri. Dahsyat nih, jadi kepalanya dulu. Itu dia bisa ngobrol dulu tuh, yakni kiri dan kanan. Kemudian ciri berikutnya memiliki 20 jari. Jari kita 5, dia ada 20 jari. Yakni telapak tangan yang masing-masing 10 jari memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Serem banget deh bentukannya ya, luar biasa. Dan Siti Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawat unuk hingga si anak dewasa. Terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Qabil membunuh Habil. Atas peristiwa tersebut, Qabil meninggalkan gunung dan menempati lembah. Maka terpisahlah tuh menjadi kedua kelompok anak Adam ini dengan berbeda-beda deh. Jadi ada kelompok Qabil, ada kelompok Habil. Ini udah Anda ceritakan ya, kisah penciptaan Nabiullah Adam AS, kemudian kisah Qabil dan Habil nih di Jundu Channel ini. Mungkin sahabat Jundu bisa mencarinya tuh ya, penciptaan Nabiullah Adam AS. Nah, kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati puncak gunung, sementara Qabil dan keturunannya menempati lembah. Nah, Siti Hawa memperlakukan anaknya sama, nggak dibeda-bedain, sama semua. Merawatnya agar menjadi manusia beriman dan bertakwa. Yang namanya seorang ibu kan, pasti kan mereka pada sayang sama anaknya. Mau sebandel-bandel ini anak, pasti seorang ibu pasti tetap ada rasa sayang
Itulah cinta kasih seorang ibu kepada anaknya. Nah, karena menjadi dua kelompok berbeda ini, jadi kita bisa tahu nih, kelompok yang ada di puncak nih, orang-orangnya orang benar semua deh. Ya, insya Allah. Nah, yang sering melanggar aturan Allah SWT itu menyebutkan bahwasanya dia menempati sebuah lembah. Kemudian waktu demi waktu, saat berangkat dewasa nih, si Unuk bergabung dengan Qabil. Tahu sendiri kan Qabil grupnya, grup itu grup orang-orang yang melanggar aturan dah. Dan ini terjadi setelah wafatnya Nabiullah Adam alaihissalam. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia, Nabiullah Adam alaihissalam merasakan hidup bersama anak cucunya. Dan seterusnya hingga berjumlah 40.000 orang. Jadi Nabiullah Adam alaihissalam masih ngerasain tuh, kumpul sama anak cucunya hingga mencapai 40.000 orang. Kalau lebaran berarti rame banget itu ya. Ya Allah, nggak kebayang tuh ya, kakek kita semua tuh. Nabiullah Adam alaihissalam dengan 40.000 orang tuh, anak-anaknya dan cucu-cucunya. Luar biasa, Masya Allah. Jadi ketika Nabiullah Adam AS wafat, seluruh keturunan Nabiullah Adam menangis selama 7 hari 7 malam karena duka. Melihat hal tersebut, maka setan menggoda mereka. Setan merayuni anak-anak Adam AS yang ada di lembah. Kan yang di lembah ini orang-orang rusak, bahasa orang-orang kacau nih yang melanggar itu. Karena perangai anak-anak Nabiullah Adam AS yang tinggal di lembah ini gampang tergoda oleh setan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sini musik bermula dengan serulingnya dan musik-musik yang lainnya. Nah, suara ini terdengar sangat jauh hingga mencapai puncak, yaitu kelompok yang berbeda dari Qabil, yaitu kelompoknya Habil. Ini kelompok yang di puncak ini kan kelompok orang benar nih, orang yang taat sama aturan Allah SWT. Mereka yang sedang berduka nih, karena yang di puncak nih tahu nih, di dalam 7 hari ini, di 7 malam, karena 7 hari 7 malam ini dalam keadaan duka, jadi kelompok yang di puncak ini tahu betul bagaimana aturannya. Jadi hingga mereka masih dalam keadaan berduka, tapi dia dengar nih dari kelompoknya Qabil kok dengar suara-suara musik nih. Mereka yang sedang berduka tuh akhirnya menjadi heran dengan suara yang disebut, mendayu-dayu dan sesekali dengan suara yang menyaut-nyaut jiwa. Mereka yang ada di gunung terperanjat, maksudnya kaget. Namun mereka tetap bisa mengontrol dirinya, kecuali Unuk binti Adam. Unuk bertemu dengan banyak pria di lembah, dan dia juga kecanduan seks bebas. Ada banyak pria yang menggaulinya. Dia melakukan hubungan intim dengan laki-laki setiap kali ia bertemu. Jadi setiap ketemu laki-laki, dia menggaulinya. Ketemu laki-laki lagi, dia berhubungan intim. Udah begitu terus, banyak yang digaulinya. Dia Unuk akhirnya hamil, dan tanpa disadari dan tidak tahu siapa ayah dari anaknya. Perlu diketahui sahabat Jundu, Unuk ini tidaklah cantik. Bayangin ya, tadi yang disebutkan adalah Unuk ini memiliki kepala 2, kemudian jarinya aja ada 20 ya. Jadi sangat buruk rupa sehingga tidak mungkin ada pria yang suka padanya. Namun si Unuk ini memiliki kemampuan sihir yang luar biasa, yang dapat memondohi siapapun yang dia temuin. Termasuk yang ditemuin adalah seorang pria yang memiliki kemampuan tuh untuk mengalahkan siapapun yang dia inginkan. Unuk akhirnya memiliki anak laki-laki yang bernama Auj bin Unuk. Kenapa Auj bin Unuk? Karena nggak ketahuan siapa bapaknya. Jadi Auj bin Unuk. Unuk ini kan putri. Biasanya kan kita kalau bin itu terhadap ke bapak. Tapi karena ini nggak ketahuan silsilah dari ayahnya, maka disebutkan dari Auj bin Unuk. Akhirnya kejadian ini membuat Siti Hawa menjadi sedih. Beliau kemudian memohon kepada Allah SWT agar anaknya itu hilang segera. Allah SWT juga mengutus singa besar yang lebih besar daripada gajah. Bayangin tuh. Jadi di film Narnia tuh ternyata ada ya. Jadi singa itu lebih besar daripada gajah. Gak kebayang tuh. Kemudian singa ini menyerang Unuk dan menghancurkan seluruh tubuhnya. Dan ini adalah kematian pertama manusia oleh hewan. Dahsyat luar biasa. Sahabat Jundu, ini Anda masih menceritakan kisah-kisah yang bertebaran atau kisah-kisah yang ngawur, apalagi kisah yang sangat dusta, yaitu tentang Auj bin Unuk. Banyak diceritakan seperti ini setelah melahirkan Auj bin Unuk membantu Nabi Nuh. Nah, Unuk ini meninggal setelah setahun melahirkannya. Setelah itu Auj tumbuh menjadi orang yang sangat besar. Tingginya mencapai 600 siku atau 1,5 siku orang. Jadi bahasanya Auj ini tingginya seperti raksasa dah. Tingginya mencapai 600 siku. Dahsyat luar biasa. Bahkan sampai ada cerita bahwa angin topan yang muter-muter tuh, angin topan tingginya tuh hanya melebihi lutut Auj saat terjadi topan. Dia duduk di atas gunung dan mengambil ikan dengan tangannya dari laut. Ini orang gede banget deh. Kemudian memanggangnya di matahari
Ada kisah lagi ketika dia marah dengan warga setempat, dia mengencingi atau buang air kecil tuh kepada kampung tersebut, sampai mereka tenggelam dalam air kencingnya. Sebuah cerita mengatakan bahwa Aus memerintah kampung. Diceritakan pula bahwa Aus bin Unuk berumur 4.500 tahun dan terus hidup hingga zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada masa Nabi Nuh, dia membantu Nabi Nuh mengangkut kayu-kayu besar untuk membuat kapal. Dalam cerita, Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk mengangkut pohon saja ke Kufah. Namun Nabi Nuh tidak tahu bagaimana cara mengangkatnya. Kemudian Allah SWT memberitahu dia bahwa Aus bin Unuk mampu memikulnya. Setelah Allah SWT memberitahu keberadaan Aus, barulah Nabi Nuh alaihissalam bertemu dengan Aus. Aus akan memikul kayu itu dari Kufah ke tanah Hijrah, suatu perkampungan yang dekat dengan Baghdad. Aus menjawab, "Aku tidak akan membawa kecuali engkau membuatku kenyang." Pada saat itu Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Dia memberikan selembar roti itu kepada Aus dan berkata, "Makanlah roti ini." Melihatnya Aus ketawa, ya ampun ketawa. Dikata-kata Aus, seandainya roti itu ada sebesar gunung, tetap nggak bikin kenyang. Tapi ini roti bukan roti sembarangan nih yang diberikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi, "Coba dulu, ini makan." Udah dikasih 1, dipotek lagi sama Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Aus memakannya dan kemudian dia diberi lembaran roti kedua yang baru setengahnya, baru makan 1 tuh. Dikasih lagi tuh lembaran kedua. Kan roti dulu kan lembaran-lembaran kan, bukan kayak roti sekarang sari roti, tapi roti zaman dulu kan kayak roti Maryam gitu kan. Ini lembaran pertama, lembaran kedua. Nah, lembaran kedua ini baru tuh si Aus ini udah nggak sanggup, udah nggak sanggup makan lagi. Dahsyat luar biasa. Ini roti bukan sembarang roti yang diberikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya setelah makan roti, Aus membawa semua kayu itu dari Kufah ke Hijrah dalam satu perjalanan. Gak pakai bolak-balik, sekali doang dibawa. Luar biasa. Ini Aus gede banget nih. Kemudian ketika Nabi Nuh alaihissalam telah selesai membuat bahtera dan banjir mulai mengenak, Aus meminta kepada Nabi Nuh alaihissalam agar ia diterima di dalam bahteranya. Ini luar biasa. Ini raksasa mau ikut di dalam kapalnya Nabi Nuh, ya nggak bisa. Kemudian Nabi Nuh menolak permintaannya. Ketika banjir menenggelamkan seluruh dunia, tinggi air hanya sampai di bawah lutut Aus bin Unuk. Aus pun bertahan hidup sampai zaman Nabi Musa alaihissalam. Aus membenci Musa dan berkeinginan membunuhnya. Kemudian si Aus bin Unuk ini mendekati pasukan Nabi Musa alaihissalam yang ternyata hanya berjumlah 1 farsakh, 1 kampung doang. Kemudian dia menuju sebuah gunung dan mencabutnya dari tanah. Gunung itu diangkat tuh di atas kepala dan berjalan untuk menjatuhkan kepada di kampungan pasukan Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung hudhud yang paruhnya terbuat dari besi. Burung hudhud itu mendarat di atas batu itu dan mulai menggigitnya atau mematuknya hingga menembusnya. Lalu ia turun ke pundak Aus dan kemudian masuk ke dalam jubahnya hingga Aus terperangkap. Ketika Nabi Musa alaihissalam menyaksikan itu, dia mendatangi dan memukulnya dengan tokatnya yang panjangnya 10 siku sambil meloncat setinggi 10 siku juga. Tinggi Nabi Musa alaihissalam juga 10 siku. Namun pukulan Nabi Musa alaihissalam kepada Aus ini tidak tercapai. Namun setelah Musa memukulnya, Aus roboh. Jadi pukulan Nabi Musa alaihissalam yaitu ke kaki Aus karena nggak sampai, ya kan? Namun setelah Nabi Musa alaihissalam memukulnya, Aus roboh dan kemudian mati serta terpental di padang terbuka. Dikisahkan bahwa di negeri Tartar atau Tartares ada sungai yang bernama At-Tai. Di situ ada jembatan melengkung yang besar. Katanya itu jembatan itu adalah berasal dari tulang Aus bin Unuk dan menjadi salah satu dari keajaiban dunia. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat Jundu? Kisah yang tadi Anda ceritakan itu adalah kisah-kisah yang bertebaran. Itu menjadi cerita yang dusta, kisah yang tidak dibenarkan. Itu banyak banget tuh. Kalau ente ini antum-antum pada yang lihat di YouTube, itu banyak tuh menceritakan kisah Unuk begini dan lain-lain. Ada sebuah kitab yang berjudul Kisah Dusta dari Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Bayuni dalam bukunya berjudul Sahih Qasahil Quran, yang artinya adalah kisah-kisah dalam Al-Quran oleh Muhyiddin Masrida dan Muhammad Khalid Asyari. Mungkin sahabat Jundu bisa cari tuh di dalam kitab Sahih Qasahil Al-Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran. Itu dijelaskan tuh banyak kisah-kisah Israiliyat, termasuk kisah Aus bin Unuk ini. Di dalam kitab tersebut sahabat Jundu bahwa kisah Aus bin Unuk adalah sebagai kisah dusta atau kisah bohong.
Di mana Aus bin Unuk itu menurut riwayat itu adalah orang yang kafir, yang gemar melawan, sombong dan jahat. Setelah itu pada banjir di zaman Nabi Nuh AS, Allah tidak menghancurkannya meskipun dia terkenal melawan, kafir, sombong, jahat dan anak pezina. Itu rasanya ganjil tuh, gak sinkron, pokoknya itu gak pas. Secara logika Syekh Hamid Ahmad At-Tahir berkata, bagaimana mungkin Allah tidak menghancurkan anak Nabi Nuh alaihissalam karena kekufurannya, padahal ayahnya adalah seorang nabi dan pemimpin orang beriman. Sementara Allah tidak menghancurkan Aus bin Unuk. Ini kan aneh, nggak logis itu. Padahal Aus bin Unuk itu lebih kejam dan melewati batas dari apa yang mereka katakan semua. Nah, kemudian Ibnu Katsir kemudian mengecam riwayat ini karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Seperti itu. Jadi aneh kalau Aus bin Unuk itu masih hidup di zaman Nabi Musa AS atau di zaman Nabi Nuh AS. Sedangkan Allah Ta'ala menghancurkan anak Nabi Nuh AS. Kenapa Allah tidak menghancurkan Aus bin Unuk? Ini luar biasa. Ini secara logikanya itu nggak logis. Adapun dari nakli dari Al-Quran, Allah SWT berfirman, dan kami tenggelamkan golongan yang itu di surah Asy-Syura ayat 66. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Nuh berkata, ya Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Artinya, semua maupun Aus dan lain-lainnya, jangankan anak Nabi Nuh, Aus pun harusnya sudah punah. Kalaupun ia masih ada, masih hidup, ia pun juga tidak ada lagi setelah kejadian Nabi Nuh alaihissalam. Makanya tidak logis jika sampai pada Nabi Musa alaihissalam. Nah, riwayat ini juga bertentangan dengan hadis sahih Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam panjangnya 60 hasta. Kemudian ukuran penciptaan itu terus berkurang hingga sekarang. Nih, kan diceritakan tadi itu Aus bin Unuk itu tingginya luar biasa kayak raksasa. Tinggi banget, gede banget. Padahal di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah Adam alaihissalam itu tingginya cuma 60 hasta. Dan terus berkurang dari zaman ke zaman. Hadis ini adalah hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah mengucapkan sesuatu karena dorongan nafsunya. Artinya tidak ada dusta apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ucapan Nabi Muhammad SAW ini termaktub di dalam surah An-Najm ayat 4. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surah An-Najm ayat 4 ya. Faktanya tinggi manusia terus menurun sejak diciptakan Nabi Allah Adam AS hingga sekarang. Artinya tidak ada anak Adam yang lebih tinggi daripada ayahnya Nabi Allah Adam AS. Diceritakan tuh kan, yang tadi aneh ceritakan tuh kisah riwayatnya, Aus bin Unuk itu mau ngambil ikan pakai tangannya, direbus, dipanggang dengan matahari. Kemudian ketika terjadi angin topan, banjir yang sangat besar, Nabi Nuh itu cuman nggak sampai lututnya. Berarti kan tinggi banget nih orang. Sedangkan ayahnya aja Nabi Allah Adam AS itu hanya 60 hasta. Ini nggak masuk akal, nggak logis. Makanya hati-hati ya sahabat Jundu ya, untuk mendengarkan cerita-cerita yang ngawur, cerita-cerita yang tidak ada dasarnya. Bahkan pernah dikatakan oleh Syekh Hamid Ahmad At-Tahir bahwasanya menurut dia riwayat tentang Aus bin Unuk ini asalnya dari orang kafir yang memang menjadi musuh para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menguraikan kebohongan dari riwayat ini. Dia berkata tidak mengherankan bahwa mereka berani berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang lebih mengherankan jika ada orang yang berani memasukkan hadis itu ke dalam kitab-kitab para ulama dan kitab-kitab tafsir yang terkenal serta tidak menjelaskan kekeliruannya. Wallahu a'lam. Jadi udah jelas ya sahabat Jundu. Jadi kisah-kisah yang tadi Anda sampaikan, yang inti dengerin kayak dongeng dan lain-lain, itu tidak benar. Kisah Aus bin Unuk itu, menurut ahli kitab, bahkan Aus bin Unuk bukan keturunan Nabi Nuh AS, tapi keturunan Nabi Allah Adam AS. Sementara Allah SWT berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Ini surat As-Saffat ayat 77. Dan ini Allah menyampaikan bahwa semua orang yang masih hidup di atas muka bumi termasuk keturunan Nabi Nuh AS. Nah, ini jika Aus benar-benar ada, ini seandainya cerita itu benar-benar ada ya, Aus bin Unuk ini, wallahu a'lam bishawab, belum ada cerita valid ini, tapi seandainya jika Aus bin Unuk itu masih ada, tentulah ia akan binasa ketika kejadian banjir besar yang dialami oleh Nabi Nuh SAW, yang tidak ada siapapun orang kafir dibersihkan oleh Allah SWT yang ada di muka bumi ini, termasuk Aus bin Unuk. Anaknya aja nggak selamat, apalagi Aus bin Unuk. Paham kan? Jadi dalam dalil-dalil itu juga udah jelas banget, itu nggak mungkin Aus bin Unuk itu masih hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam dan lain-lainnya. Memang nih anehnya yang menceritakan itu pakai dalil juga, pakai hadis yang lain. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan bahwasanya tidak diragukan lagi nih bahwa hadis ini dan yang sejenisnya yang dibuat oleh orang-orang kafir ahli kitab yang mencemoohkan para rasul dan pengikutnya.
dahsyat luar biasa. Jadi sahabat Jundu, jangan sampai kita asik dengerinnya dan meyakini bahwa ini cerita benar. Tapi kita harus tanya dulu. Dan ini pun Ana membahas ini pun juga nanya-nanya dulu sama guru-guru Ana. Ini benar gak sih kisah Ud ini? Besarnya seperti raksasa, benar gak sih? Ternyata banyak bantahan-bantahan dari guru Ana. Dan video ini Ana buat untuk sahabat Jundu semua agar berhati-hati dengan cerita-cerita yang beredar, agar tetap kita harus memiliki referensi yang kuat. Apakah ini sahih dan lain. Tapi kalau untuk cerita-cerita ya boleh-boleh aja lah. Tapi jangan sampai kita benar-benar meyakini lah. Dan insya Allah tayangan ini bermanfaat buat sahabat Jundu channel dimana berada. Dan tetap ikuti tayangan ini, jangan sampai ketinggalan. Bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate. Ana Derobi, salam Jundu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.